Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama kakak Saniatul Masuda. Kali ini kakak mau menjelaskan ke adik-adik semua tentang materi yaitu bullying. Apa itu bullying? Ada yang tahu nggak bullying itu apa? Kita simak videonya ya. Pengertian bullying menurut undang-undang. Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Nah, tahu nggak kebijakan apa saja perlindungan anak dan sanksi terhadap bullying? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 76C yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, kemudian undang-undang yang kedua menjelaskan Undang-Undang nomor berapa? Tahun 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 9 ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, ataupun pihak lain. Yang ketiga, menurut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Terus, Mbak Sania mau tanya, tempat apa saja terjadinya bullying itu? Bullying itu yang pertama melalui cyber. Cyber itu jaringan internet dalam media elektronik. Yang kedua, bullying juga dapat terjadi di sekolah. Yang ketiga, bisa saja terjadi di rumah kalian. Yang keempat itu di lingkungan masyarakat. Kemudian, apa yang termasuk jenis bullying? Oke. Yang pertama itu bullying dapat berupa fisik. Fisiknya itu bisa memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, bahkan terjadinya pelecehan seksual. Selain bentuk fisik, ada juga jenis bullying non-fisik, yaitu bisa saja mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik. Selain itu tadi ada cyber, adik-adik semua, ada melalui media elektronik. Yang ketiga itu melalui verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Biasanya itu verbal menggunakan kata-kata langsung, yaitu dengan berbicara, ataupun dilaksanakan secara face to face. Face to face itu dilakukan secara langsung dengan perantara media. Yang terakhir ada non-verbal. Kalau non-verbal itu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya, mereka menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan dalam berbicara. Kemudian adik-adik semua, ada apa sih? Ada dampak bullying bagi korban, pelaku, dan sanksinya. Biasanya korban bullying itu mengalami kesakitan fisik dan psikologis. Yang kedua, kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot. Yang ketiga itu malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Yang keempat, takut datang ke sekolah. Yang kelima, korban mengasingkan diri dari sekolah.
Yang keenam, menderita ketakutan sosial. Yang terakhir, timbul keinginan untuk bunuh diri dan bahkan mengalami gangguan jiwa. Dampak bullying sangat banyak ya adik-adik. Kemudian yang terakhir, dampak bullying bagi korban, pelaku, dan sanksinya. Lanjutan dari yang tadi, pelaku atau perundungan bullying itu akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi, maupun mengancam anak lain. Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Saksi bullying seringkali mengalami yang pertama, mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Yang kedua, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Yang ketiga, dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena apa? Karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target dari bullying tersebut. Nah, adik-adik, ada sedikit pesan dari kakak, yaitu no bullying in the school. Jangan melakukan bullying atau kekerasan di lingkungan sekolah. Kawan kita itu bukan lawan. Mari kita katakan say no to bullying. Sesama teman di sekolah sebaiknya kita saling mengasihi, saling menghargai setiap perbedaan. Yang lebih dewasa atau yang lebih tua tidak boleh melakukan semena-mena kepada adik-adiknya, adik-adik yang di bawahnya. Karena bullying itu dapat merusak diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.